Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dinasti Al-Ayyubiyah, sejarahnya, kemudian pendirinya siapa, dan yang terakhir ini ada penguasa Ayyubiyah yang terkenal. Jadi pada masa dinasti Ayyubiyah ada 3 para penguasa atau 3 khalifah atau 3 raja, sultan. Nah, yang terkenal pada masa itu, yang pertama kemarin sudah dibahas, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, hari ini kita akan membahas 2 khalifah atau 2 sultan, yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin dan yang ketiga yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Silahkan kalian simak video ini baik-baik. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang Sultan Al-Adil Saifuddin yang menjabat pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Jadi terhitung 18 tahun menjabat. Nama putranya, nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi ini keponakan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, keponakannya gitu. Al-Adil ini menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Nah, di sini ada prestasi-prestasi yang dilakukan oleh Sultan Al-Malik Al-Adil, antara lain pada tahun 1168 sampai 1169 beliau mengikuti pamannya ke Syirkuh untuk pamannya yaitu Syirkuh untuk melakukan ekspedisi militer ke Mesir. Kemudian yang kedua, pada tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin pada saat itu sedang mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Ada lagi pada tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Karena pada saat itu setelah terjadi perang salib, jadi orang-orang Kristen Koptik mulai memberontak lagi. Yang keempat, pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi itu kembali lagi ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Kemudian kelima, 1192 sampai 1193 beliau menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Yang ketujuh, beliau menjadi gubernur Syria di Damaskus, dan yang terakhir beliau menjadi sultan di Damaskus. Ini prestasi-prestasi yang dicapai oleh Sultan Al-Malik Al-Adil. Nah, sekarang Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya yaitu Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil ini adalah putra dari Al-Adil yang tadi. Nah, ini prestasinya. Pada tahun 1218 ia memimpin pertahanan menjadi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Dia menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Jadi penerus dari Sultan Al-Adil tadi. Kemudian pada satu tahun selanjutnya Al-Kamil hampir saja kehilangan tahta karena persekongkolan kaum Kristen Koptik, Kristen yang berhasil diberantas oleh ayahnya tadi ketika perang salib. Kemudian ini Al-Kamil hampir saja kehilangan tahta karena persekongkolan kaum Kristen Koptik ini. Nah,
Lalu ia mengungsi ke Yaman untuk menghindari komplotan tersebut. Persekongkolan itu berhasil dipadamkan bersama saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang pada saat itu menjabat menjadi gubernur Suriah. Kemudian pada Februari 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain dengan yang tadi ya. Jadi setelah melakukan persekongkolan tadi, para Kristen Koptik itu kemudian setelah 10 tahun kemudian melakukan gencatan senjata. Jadi udahlah, nggak usah ada peperangan lagi gitu. Nah ini kesepakatannya. Yang pertama, mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Lalu yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar. Jadi Palestina atau Yerusalem pada saat itu memang dari dulu sudah banyak konflik di daerah sana. Bahkan pada saat ini saja memang sudah terjadi konflik. Namun Sultan Al-Kamil ini melakukan gencatan senjata agar tidak terlalu banyak konflik di daerah tersebut. Nah, namun pada akhirnya pada kenyataannya hari ini pun masih sama, masih terjadi peperangan di antara orang-orang Israel dengan orang-orang Palestina. Kemudian di sini ada beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil atau Sultan Al-Kamil ini. Yang pertama, menjadi Sultan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi, yaitu menggantikan Al-Adil, ayahnya yang meninggal. Yang kedua, pada setahun kemudian menjatuhkan kota Dimyat ke tangan orang Kristen. Kemudian Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib berupa perjanjian damai, tetapi dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib yang tadi. Jadi Al-Kamil melakukan gencatan senjata dengan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Kemudian lalu yang keempat, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam, saudaranya sendiri. Nah, yang terakhir, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di Kubah Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Jadi pada saat ini banyak kemunduran yang dialami oleh Islam ketika kepemimpinan dinasti Ayyubiyah ini dipimpin oleh Al-Malik Al-Kamil. Kemudian Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi dan kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Sholih Al-Ayyubi. Itu saja materi hari ini. Silakan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.